Dan lebih 10 menit, sebaiknya untuk mempersingkat kita mulai saja ya. Bapak Ibu sekalian, untuk seperti yang disampaikan di
sosialisasi SDM dan sekilas si Reva kemarin, mungkin Bapak Ibu sudah memegang SDM maupun SK Rektor 2022 tentang IK. Itu dua pedoman yang Bapak Ibu harus pegang dalam penyusunan perencanaan tahun 2021. Insya Allah ini sudah ditunggu-tunggu nih, karena memang kita bertransformasi menjadi PTNBH, aplikasinya pun kita desain, kita sesuaikan dengan beberapa kebijakan di PTNBH. Salah satunya adalah kita punya standar biaya. Monggo Bapak Ibu mencermati untuk penggunaannya, kemudian batasan-batasan rupiahnya. Kami hanya mengunci di sisi harga atau harga maksimalnya, tapi untuk penggunaannya kami mohon Bapak Ibu subkoordinator juga mencermati apakah ada kesesuaian dengan SDM atau tidak. Misalnya konsumsi menikah harus melibatkan fakultas lain, direktorat lain maupun biro lain. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk aplikasinya pun yang sebelumnya kita kenal Siren di laman perencanaan UNSSTID, sekarang Bapak Ibu mau diperhatikan ya, sekarang sireva.uns.ac.id, karena nanti di dalamnya kita akan melakukan evaluasi. Jadi anggaran yang kalau dulu sudah ditempatkan saja sesuai dengan K-nya, sekarang juga harus memperhatikan IKU turun menjadi IK menjadi KKK. Langsung aplikasi. Bapak Ibu, kami mohon untuk segera mendaftar email SSO-nya, nanti untuk koordinator maupun admin di fakultas bisa melihat prodi-prodi atau sub-sub di bawahnya. Kemudian untuk yang direktorat, biro, hanya bisa melihat direktorat dan bironya tersendiri. Jadi seperti yang kami sampaikan kemarin, seperti ada di Direktorat Keuangan dan Optimalisasi Aset, ada 2 koordinator. Kami harapkan nanti usulannya dijadikan satu saja, ya. Jadi nanti kalau ada revisi atau perubahan, kemudian ada biro SDM dan umum, menikah nanti jadi satu akun saja di biro SDM atau umum. Jadi kalau ada revisi itu bisa ditangani di ranah direktorat atau bironya terlebih dahulu. Ini kita tampilkan langsung saja Bapak Ibu, kalau yang sudah punya username-nya mungkin bisa mencoba. Alhamdulillah kemarin kita coba sudah stabil ya, tapi kami tetap membuka kalau misalnya ada masukan-masukan. Alhamdulillah nanti Bapak Ibu bisa kami sampaikan baik di grup maupun di Japri WA tersendiri dengan kami. Di sini nanti ada tim teknisnya ya Bapak Ibu, apabila kami slow respon nanti bisa menghubungi Mas Fatin maupun Mas Wisnu, itu nanti di WA grupnya juga Bapak Ibu mohon dicek apakah staffnya sudah masuk di WA grup. Untuk yang subkoordinator insya Allah nanti ada WA grup subkoordinator non-akademik. Seperti itu Bapak Ibu, monggo apakah di sini ada yang belum bisa masuk ke Sireva, sireva.uns.ac.id. Ini kita diskusi saja ya Bapak Ibu. Belum bisa. Pak siapa Pak? Pak Bujing ya? Belum bisa. Ya sudah, nanti dikirimkan email SO-nya ya. Pak Bujing. Kirim. Tidak, siap.
share screen. Oh, belum tak ada. Ini kita share screen ya Bapak Ibu untuk yang materi PPT, kemudian SK Rektor 2022 sudah menerima ya SBM dari share mungkin dari dekan atau pimpinan biro direktorat. Insya Allah sudah ya. Sebentar. Itu pakai SSO nih Pak Des? Ya, Jeng. Pakai SSO Pak? SSO. Oh, tidak. SPT nanti tolong Pak gitu. Ini. Ya, nanti besok sempat aja tak ke sana aja kalau bisa. Oh siap. Tapi sebenarnya cepat Pak. Tunggu dulu. Karo tilik-tilik ora apa-apa. Iya. Dalam sendiri. Itu loh Mas Budi itu loh kayaknya sudah tak infoin no. Sudah tuh kasih info supaya hari ini bisa ready gitu. Aku bantu dirimu, aku kan asisten. Alhamdulillah. Karo tilik Afif barang ora apa-apa. Gawane oleh-oleh Bapak Ibu, ini saya langsung demo ya. Untuk Mas Wis. Fatin monggo Pak Budi disegerakan ya biar bisa ngentri. Itu nanti satu kedipan udah langsung masuk. Bapak Ibu sekalian monggo jika ini nanti alamannya adalah sireva.unss.id. Insya Allah nanti tahun 2022 juga masih sama ya Bapak Ibu, karena memang 2021 ini mohon maaf agak lama karena kami penyesuaian baik SDM maupun IKA dan kegiatan sesuaikan dengan RKAT PTNPH. Nanti Bapak Ibu mohon login-nya di sini ya. Nanti ada beberapa yang memang SSO-nya terkendala untuk dua verifikasi ya. Nanti bisa hubungi kami. Nanti bisa kita berikan akun untuk login unit. Jadi nanti loginnya di sini kalau unit. Kalau SSO loginnya di tengah. Ya, Bapak Ibu. Nah, ya. Nanti Bapak Ibu digeser ke bawah. Nanti di sini ada komponen. Ada 3 komponen Bapak Ibu. Nanti untuk usulan awal nanti di Smart Planning Template. Kemudian Smart Monest ini nanti untuk mengisi IKU, capaian IKU, nanti per triwulan ya Bapak Ibu di fakultas, sekolah vokasi maupun sekolah pasca sarjana, kami akan memantau IKU yang diisikan di kontrak kinerja rektor. Kemudian untuk yang di tengah ini adalah untuk memo. Setelah Bapak Ibu mengisikan Smart Plan, template, kemudian diverifikasi, ini di sini nanti ada di pembuatan memo di Smart Budgeting Report. Jadi Bapak Ibu ini juga untuk melihat daya serap, realisasi dan sebagainya. Jadi, untuk teknis nanti sama, masih menggunakan SPB, kemudian memo. Setelah itu akan meluncur ke aplikasi SIA di Direktorat Keuangan. Ini kita klik Bapak Ibu. Pak Budi nanti sambil jalan ya. Oke. Gampang kok Pak. Kapan SDM?
Mungkin yang sulit nanti ini ya Bapak Ibu mencermati lagi karena beberapa kami lihat masih menggunakan hafalan kalama untuk operasional sehari-hari di K23. Sekarang kalau Bapak Ibu mencari itu ada di KU8, kemudian ini saya coba di Biro Perencanaan Keuangan. Di sini nanti Bapak Ibu kalau disesuaikan IKU-nya berapa, monggo itu nanti bisa dilihat di SK Rektor 2022, 2020. Kemudian yang biasanya jadi stasiun terakhir itu pasti adalah K23 kalau dulu ya. Sekarang ada di IKU8, IK22. Tapi mohon maaf ya Bapak Ibu jangan terus semuanya dimasukkan ke sini. Ini hanya untuk peningkatan operasional lembaga. Mohon kami sudah menurunkan ke K menjadi sub-sub K. Monggo Bapak Ibu cermati. Nanti Bapak Ibu punya kesempatan di SPM itu adalah pelaksanakan gathering mungkin ya di luar UNS-in, tapi hanya 1 kali dalam 1 tahun. Itu pun dilakukan kalau di fakultas jadi 1 ya di fakultas, kemudian di direktorat, biro, menikah terpusat di situ. Nanti Bapak Ibu akan ditampilkan dari IKU, IK turun menjadi KK seperti ini. Ya. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa mencermati. Bapak Ibu kami harapkan jangan panik dulu ya, misalnya jangan panik dulu, misalnya ini kok nggak ada, ya Bapak Ibu kami mohon maaf besar-besarnya terlebih dahulu karena kami memang masih menyesuaikan belanjanya ya, nanti kalau belum ada kami di WA saja atau disampaikan di grup WA di grup saja biar kami bisa menindaklanjuti. Jadi untuk teknis mohon kita selesaikan di tingkatan teknis saja. Kecuali kalau sudah menyangkut ke kebijakan ya di SPM nggak ada, kemudian diminta mengisikan inilah ini sih kami yang tidak memerlukan koordinasi dengan pimpinan kami. Bapak Ibu setelah turun KK ini akan turun sub-sub K. Monggo Bapak Ibu petani yang sesuai yang suka mana. Misalnya untuk operasional perkantoran Bapak Ibu ada di K33. Kemarin masukan dari SIB Mbak Dina ya, karena mentrinya satu-satu untuk ATK-nya. Insya Allah nanti kita coba siapkan, Bapak Ibu menyiapkan Excel, kami menyiapkan upload untuk ke RAB-nya. Tapi mohon bersabar ya, karena kami juga masih proses. Insya Allah 2022 lebih lancar ya. Kalau ini sudah menemukan mekanisme yang Bapak Ibu sudah nyaman. Ini Bapak Ibu sama kegiatannya apa saja. Kalau di 2020 kami ada keterkaitan ya antara jenis dengan RAB. Sementara kami lepas dulu Bapak Ibu. Monggo, misalnya mau sosialisasi dalamnya ada SPPD, ya monggo, tapi mohon Bapak Ibu juga melakukan screening atau rasionalisasi ya. Untuk SPPD mungkin kan harus ber-KPI, ber-IQ. Nanti mungkin 2021 ini yang dikejar adalah kesesuaian antara anggaran dengan indikator kinerjanya, apakah relevan atau tidak. Ini nanti auditnya berbasis kinerja ya, mungkin kalau yang sekarang. Bapak Ibu bisa menuliskan di sini jenis kegiatannya apa. Kemudian sasaran peserta Bapak Ibu mohon ditulis detail ya. Misalnya ini melibatkan fakultas lain, melibatkan direktorat lain. Disampaikan saja direktoratnya apa atau dilakukan di luar direktorat, melibatkan peserta di luar direktorat perencanaan. Mungkin bisa seperti itu. Untuk mahasiswa Bapak Ibu, seperti yang ada di SDM, menikah bukan disebut lagi masyarakat. Jadi kalau memberikan konsumsi harus melibatkan mahasiswa dari fakultas lain.
paket meeting maupun konsumsi mohon dicermati ya Bapak Ibu penjelasannya di SDM. Ini Bapak Ibu sama untuk tanggal kegiatan sementara diisikan dulu walaupun nanti ada proses RPD. Monggo ini kalau diisi tambah saja. Oh Bapak Ibu mohon maaf. Ini nanti tor dulu ya Bapak Ibu yang atas dulu. Jadi 1K itu 1 tor per sub unitnya. Nanti kalau ada tor yang sudah ditandatangani, monggo Bapak Ibu diupload ya, karena nanti digunakan untuk waktu review SPI. Mungkin secara teknis, Bapak Ibu beberapa sudah familiar ya dengan ini, baru Bapak Ibu setelah itu bisa memasukkan ya mungkin nanti akan banyak permasalahannya di RAB. Nanti Bapak Ibu tinggal mencari kalau sudah diisi yang ada tanda plusnya. Ya. Nanti untuk mengedit ada di menu kayak pensil ini seperti pensil, kemudian kalau menambah RAB ada di sini. Nah ini Bapak Ibu mungkin nanti akan banyak pertanyaan gitu. Kok Mbak saya mau memasukkan ini nggak bisa gitu. Kami segera ini saja Bapak Ibu segera dihubungi atau silakan. Untuk yang operasional seperti ATK mohon menunggu dulu ya Bapak Ibu sambil menyiapkan Excel-nya seperti RAB, format RAB nanti bisa di-upload. Kemudian kemarin ada pertanyaan untuk uang sidang Senat Akademik Fakultas ya, monggo Bapak Ibu dipersani lagi SDM-nya ada ketentuan di situ. Konsumsi, misalnya ini Bapak Ibu konsumsi rapat, di sini ada makan. Untuk uraian belanja Bapak Ibu, ini sebenarnya akan kami tutup Bapak Ibu selanjutnya. Jadi biasanya kan sini ya, ini kelompoknya ngambil rapat, tetapi di bawahnya uraiannya tidak. Ini sebenarnya untuk mengisikan keterangan saja Bapak Ibu, misalnya untuk rapat persiapan atau rapat evaluasi seperti itu. Oke. Ya, nanti di sini kami biasa Bapak Ibu menggunakan harga, misalnya Bapak Ibu mengisikan 50.000 akan inputan belum sesuai, jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu harus melihat harga maksimal. Tetapi kalau ada beberapa harga yang at cost nih Bapak Ibu bisa diisikan. Kami tidak memberikan batasan harganya. Seperti itu. Ya Bapak Ibu mungkin ditambah saja. Seperti itu Bapak Ibu untuk penjelasan teknisnya ya, seperti biasa mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan Siren. Ini hampir mirip, cuma beda tampilan dan distribusi untuk K-nya. Monggo Bapak Ibu kita buka diskusi saja, sekiranya sudah cukup jelas, monggo segera dilakukan proses inputting. Kalau yang belum punya akun SSO, monggo segera menghubungi kami. Kami sudah membuka kemarin untuk draftnya, monggo bisa diisikan ya Bapak Ibu alamat SSO-nya. Mungkin ada beberapa perubahan user atau adminnya. Seperti itu Bapak Ibu. Monggo kalau ada pertanyaan Bapak Ibu. Sudah cukup jelas sih sepertinya.
Untuk kode akun memang ada perubahan ya Bapak Ibu. Nanti saya sampaikan di sini, tidak seperti tahun kemarin ada BLU ya 525, 5251. Halo. Ya Mbak Ria. Mbak Ria mau nanya, berarti yang kita inputkan itu adalah TOR yang kita ajukan kemarin ya? Yang diajukan kemarin, diisikan dulu saja Mas. Siap, oke Mbak. Untuk fakultas, monggo disesuaikan dengan alokasi yang sudah dibagi. Ya. Kalau yang pusat memang karena ada beberapa unit baru, jadi kami belum tahu kebutuhannya, jadi kami nanti akan melakukan dengan tim perencanaan di bawah koordinasi WR4. Makasih. Beberapa mungkin pertanyaannya belum bisa upload ya, grup Sireva ya. Nanti kita hubungi. Jadi ya tanya Mbak. Ya, monggo Mbak Ani. Dari kami UPT PSDM kan baru, sedangkan kita baru dirancang, baru belum selesai ya sama beliau-beliau. Itu gimana Mbak? Jadi kan kami belum mengajukan secara resmi ke perencanaan. Kebutuhan apa-apa aja begitu. Segerakan ya Mbak Ani, karena minggu ini mohon segera di entry, ya, karena kami juga harus segera melakukan evaluasi ya untuk pengalokasian untuk unit di kantor pusat dan UPT. Oh iya, tidak motor kebeli ya. Matur nuwun Mbak Ria. Ya. Untuk dalam Eri Mbak Ria. Iya Mas Eri. Untuk fakultas kedokteran ini Mbak Ria, yang kemarin saya WA itu kan prodinya itu ada yang double-double gitu, yang saya pakai yang mana Mbak? Prodinya double bagaimana? Iya, di Siren. Yang kemarin saya WA itu di Sireva itu kan ada nama daftar unit fakultas itu Mbak. Itu misalnya prodi pendidikan dokter itu ada 2, psikologi gitu ada 2 gitu itu Mbak Ria. Oh iya, nanti kita cek ya Pak, karena kami kemarin juga menerimanya dari dari TIK. Nanti coba kami cek kembali. Oh iya. Sama satu lagi Mbak Ria, untuk unit itu kita bisa menambah sendiri atau mengurangi gitu, bisa enggak Mbak Ria? Kalau unitnya ini kita sinkronisasikan dengan TIK ya Pak, ya Mas Erin ya. Nanti sementara dituliskan dulu saja unit-unit yang mau ditambahkan. Oh gitu. Karena nanti kami mencoba integrasi dengan TIK, jadi ketika aliran datanya itu tidak perlu ngutak-ngatik lagi. Seperti itu Mas Adi. Berarti saya ini nunggu dulu untuk yang double-double itu biar jadi satu dulu apa gimana Mbak? Iya, kita cek dulu ya Mas Eri. Oh iya. Mbak Ria, Mas Wisnu. Floresport bisa menghubungi Mas Wisnu atau Mas Fatin nih untuk yang teknis. Halo Mbak Ria. Halo Mbak Ria. Mbak Ria jangan bersama. Untuk FKIP, hasil reviewnya apakah sudah ada atau bagaimana? Ini kita nunggu. Ya, begini Mas Dadiri, untuk yang panjenengan kemarin kan masih di angka 22 nih. Sementara alokasinya di 11, monggo itu disesuaikan dulu. Kemudian disesuaikan dengan SDM-nya yang terakhir. Seperti itu. Jadi nanti panjenengan bisa input, tolong disesuaikan dengan alokasinya dulu di 11. Seperti itu. Oke, berarti tidak nunggu hasil review ya? Ya, paralel saja Mas. Nanti kan tetap diminta untuk menurunkan menjadi angka 17. Oke, siap. Yes. Matur nuwun. Yang rata-rata untuk yang kasus subkori, siap di ini monggo.
Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya ucapkan selamat untuk Bu Rianita dengan sudah di launching si Reva. Mudah-mudahan aplikasi ini membantu kita semua, lancar semuanya, berkah buat semuanya, dan kemajuan Universitas 11 Maret. Ini kita doa kita bersama, dan mudah-mudahan nanti ke depan untuk koordinasi, kerjasama, dan konsultasi akan lebih baik lagi. Dasarnya kekeluargaan gitu aja. Ini Mbak Ria, Bu Ria, saya ingin menanyakan perihal pemeliharaan ya. Di sini pemeliharaan ataupun seperti pengadaan alat-alat itu dihitung per orang. Halaman berapa tadi ya? Dihitung per orang. Nah, yang menjadi tanda tanya saya itu, nah apa nanti itu pengadaan seperti misalnya untuk ATK ataupun kebutuhan lain yang menunjang operasional rutin sehari-hari berupa barang kan Mbak. Tetapi sepertinya nih kok halaman berapa saya lupa tadi. Dihitung per orang per tahun. Kalau tidak salah nilainya 1,5 begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk SBM 2021 ini muncul lagi seperti SK tarif rektor zaman dahulu kala. Ketika saya awal-awal di UNS, ini ada peralinan atau tali asih untuk keluarga atau keluarga UNS yang berduka cita. Nah, itu nanti mungkin juga karena di sini ada support non akademik, mohon nanti bagaimana untuk realisasinya, karena kalau dahulu yang saya ingat, karena sekarang saya yatim piatu, ketika saya kehilangan bapak saya itu kok harus mengajukan itu loh, rasanya piye keseripan minta mengajukan ke keuangan untuk bisa diberi taliase. Dan itu ada batas kadaluarsa kalau tidak salah 3 bulan. Nah, apakah hal-hal seperti itu sudah diatur agar supaya nanti mungkin kita sudah plek masuk di Sireva, oke, semuanya sudah tersistem, terstruktur dengan bagusnya oleh karena aplikasi yang sudah dibuat ini. Namun nanti kami rancu di lapangan juga akan repot, rame di pengekspedisian juga akan repot. Namun apabila kalau mungkin yang di fakultas tidak masalah ya, karena ada support non akademik merencanakan sendiri, belanja dewe, bayar dewe. Jadi mungkin tidak begitu menjadi persoalan. Namun bagaimana dengan UPT yang baru ini? Ya kembali lagi kita ramekan di awal yuk, nanti supaya di lapangan kita juga beres, tidak ada kesulitan-kesulitan yang menghambat atau batu sandungan di dalam pelaksanaannya. Mekaten Bu Ria, matur nuwun. Ya, terima kasih ini yang selalu rajin mengingatkan kami ya. Bapak Ibu, untuk saya tampilkan di SBM, saya siap dulu ya Bu, untuk yang operasional sehari-hari Bapak Ibu. Sebenarnya tidak hanya di SBM ini deh, tapi di PMK sebelumnya tentang standar biaya, biasanya kami mengajukan ke Kemendikbud adalah biaya keperluan sehari-hari ini kami hitung adalah per pegawai Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kalau kita cermati seperti air minum, kemudian kebutuhan rumah tangga, ATK itu Bapak Ibu untuk kegiatan perkantoran sebenarnya mengacunya di sini Bapak Ibu, mungkin di halaman 226 deh, itu adalah orang per tahun. Jadi misalnya nanti Bapak Ibu akan mengisikan kebutuhan seperti air minum, Bu. Kalau air minum kemarin kami juga
banyak pertanyaan, apa air minum itu harus beli sendiri-sendiri. Untuk yang bukan kegiatan insidentil ya, seperti rapat dan sebagainya ya, tapi kalau untuk kebutuhan nanti akan untuk yang kantor pusat, walaupun Bapak Ibu nanti mencantumkan ini ya, di RAB-nya, nanti akan kami tarik secara terpusat untuk dilakukan di bawah koordinasi rumah tangga Bapak Ibu. Mungkin nanti untuk selanjutnya konsumsi makan dan sebagainya untuk rapat yang di kantor pusat juga akan ditarik, nanti akan dikelola terpusat di BPU seperti itu. Jadi benar Bapak Ibu Bu, ini nanti ini untuk kebutuhan yang pegawainya ya, pegawai. Jadi nanti sebenarnya air minum itu berapa toh ininya ini. Sebenarnya patokannya ini, pedomannya ini. Kami selalu diminta Irjen maupun BCA, ini patokannya seperti ini. Jadi orang per tahun dikalikan saja pegawai di UNS berapa, seperti itu. Kemudian, tapi untuk ATK Bapak Ibu yang di pusat ya, karena ini campur ya. Mungkin kalau di fakultas saya asing jempol, lebih teratur, lebih terpusat. Jadi untuk ATK nanti mungkin dikelola di fakultas, dikelola secara terpusat. Untuk yang kantor pusat Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan kami minta untuk memprediksi ATK Bapak Ibu untuk kegiatan operasional perkantoran ya, itu dalam 1 tahun. Misalnya kira-kira berapa toh kebutuhan kertasnya, kebutuhan cartridge-nya Bapak Ibu, yang sering kami terkendalakan. Bapak Ibu sering ya minta ke dulu CMM, saya minta cartridge tipe ini, besok harus ada. Nah seperti ini akan coba kami desain. Jadi selain Bapak Ibu menganggarkan, nanti juga Bapak Ibu menganggarkan untuk perencanaan ATK-nya. Kemudian untuk alat pun Bapak Ibu kami mohon kebutuhan alat di unit pusat ya, kalau di fakultas saya jamin lebih bagus ya, kalau yang di pusat mari kita perbaiki yang kelemahan-kelemahan kita. Untuk yang pemeliharaan itu Bapak Ibu, tolong Bapak Ibu kami juga diberikan, jadi tidak hanya insidental langsung minta saya butuh laptop ini merek ini, tapi juga Bapak Ibu memperkirakan di awal tahun sebenarnya kebutuhannya apa Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi monggo nanti Bapak Ibu pakai dasar ini, misalnya di UPT bahasa, di PSDM ini pegawainya berapa, kemudian kita kalikan dengan standar biayanya, seperti itu. Kemudian untuk yang peralihan ya juga kita, monggo Bapak Ibu, kalau yang di pusat akan kami coba koordinasikan secara terpusat di ini. Pusat ini maksudnya UPT, lembaga dan biro direktorat. Kemudian untuk yang fakultas, monggo Bapak Ibu juga dipusatkan saja. Kalau kematian mungkin ini Bapak Ibu bedanya dengan BLI dan PPMBH, nanti Bapak Ibu tidak akan terjebak MAK-nya. Yang akan kami jadikan batasan adalah IKU-nya. Ya Bapak Ibu. Misalnya di IKU 1 akan melompat ke IKU 2. Nah, itu dibutuhkan review. Nanti revisinya akan direview terlebih dahulu. Tapi kalau selama dalam satu IKU, entah itu nanti mau berubah MAK, mau berubah K-nya, misalnya dari prodi ini mau ditaruh di prodi B, kemudian prodi B efisiensi diambil ke fakultas, itu akan lebih fleksibel Bapak Ibu. Ini perbedaannya dengan BLU. Kalau BLU kami mohon maaf, memang kami dijebak oleh DIPA, ibaratnya harus ada DIPA-nya itu harus kita sesuaikan, harus revisi. Revisinya pun tidak semudah yang kita perkirakan ya, karena harus memberikan penjelasan. Kenapa kok ini diarahkan ke MAK ini, kok enggak ini? Jadi kami agak lamanya memberi review atau penjelasan ke Kanwil. Sama halnya dengan nanti Bapak Ibu
yang kami kunci adalah IKU-nya. Seperti itu. Mohon dicermati ya, nanti untuk proses revisi insya Allah akan kami juga undang kembali, kita diskusi kembali ya, apa namanya untuk proses revisinya. Seperti ini, itu begini. Insya Allah nanti Mbak Ria, Ibu Ria, nggak apa-apa biar awet muda. Maaf. Matur nuwun Bu Ria, saya harus hati-hati menyebut nama nih, soalnya forum resmi. Nanti ada yang marah kalau salah sebut nama. Nah, gini Mbak Ria lagi, Bu Ria. Gini, saya masih belum bisa ini ya. Coba ini apa namanya, bayangan saya begini. Saya masih perihal untuk kebutuhan di halaman 26 itu ya. Untuk halaman 26 tuh perihal biaya keperluan sehari-hari, ya kan. Ada penyebutan untuk, tadi penjenengan sudah gamblang untuk penyebutannya, sudah. Cuma nanti untuk penghitungannya, pemikiran saya begini, kira-kira betul atau tidak. Jadi disebutkan biaya keperluan, ini gimana? Sound saya bisa diterima enggak nih? Halo, bisa jelas ya? Nyanyi? Ya, engkau balik nyanyi. Biaya keperluan sehari-hari itu per orang per tahun kan 1,5, 1,5 juta kan begitu. Terus itu per tahun. Misalnya nih di unit A itu ada 10 SDM, total 10 SDM. Pertanyaannya, apakah yang biaya per orang setahun ini 1,5 dikalikan 10, dapatnya lebih kurang 15. Terus kemudian itu di breakdown untuk menjadi belanja-belanja. Pengadaan ATK, air minum, teh, gula, kopi, pahit, rokok. Seperti itu. Apakah seperti itu? Atau bagaimana ya? Kalau ini tentang itu saya sudah paham, cuma bagaimana untuk menghitungnya, untuk pengadaan semuanya itu, ya memang kami belum mendapatkan pagu, tapi paling tidak untuk yang lain barangkali juga memiliki pertanyaan yang sama dengan saya untuk breakdown alokasi pengadaan ATK atau keperluan sehari-hari. Mekaten Bu Ria. Iya Bu, nanti ini menjadi batasan ya Bu, batasan dari pengajuan panjenengan. Jadi nanti SPI akan melihat, tim perencanaan akan melihat apakah yang ATK, ini ATK untuk kegiatan operasional ya Bu, ya. Bukan misalnya SPMP di luar, SPMP mempunyai kegiatan ya. Jadi hanya untuk kegiatan yang sehari-hari, yang untuk sehari-hari aja. Kalau untuk kegiatan mungkin apakah masih boleh juga menyantumkan ATK kalau untuk kegiatan loh? Monggo dilanjut. Kalau kegiatan monggo menyesuaikan Bu, kecuali untuk yang rapat monggo Bapak Ibu kita melakukan efisiensi bersama ya. Melakukan efisiensi bersama, menekan belanja operasional. Jadi mohon untuk kegiatan kami masih melihat ya beberapa, misalnya untuk kegiatan masih ada ATK untuk yang di kantor pusat, mohon itu diefisiensikan. Kemudian ada juga untuk fotokopi Bapak Ibu. Ya, kalau hanya sekedar laporan kegiatan kan sekarang sudah diuploadnya kan by system ya nanti. Jadi tidak perlu menggunakan fotokopi sampai 10 kali seperti itu. Kecuali mungkin untuk kegiatan kemahasiswaan ya, itu pun juga mohon dibatasi. Kita lakukan efisiensi bersama. Kemudian kalau ditanya efisiensi ngopo Mbak nih. Nah, kalau kita bisa melakukan efisiensi belanja operasional kan insya Allah remunerasinya kan bisa nambah nih. Insya Allah loh Bu. Ya seperti itu. Amin. Jadi nanti pun tidak membeli sendiri ya untuk yang pusat. Misalnya nanti Bapak Ibu menuliskan air minum, kemudian galon ya maksudnya ya. Tapi kalau gula teh monggolah Bapak Ibu itu kan kecuali untuk tamu ya. Kalau untuk kebutuhan tamu mungkin masih bisa. Tapi kalau misalnya saya sukanya white coffee ya kita beli sendiri seperti itu.
Tapi kalau untuk keperluan tamu, kemudian apa namanya untuk aqua galon seperti itu nanti akan kami tarik Bu. Jadi tidak berbelanja sendiri, tapi nanti disediakan melalui entah itu BPU atau rumah tangga seperti itu. Seperti itu Bu Yuni. Mungkin nanti kalau masih perlu ayal-ayalan lagi kita bisa beli kopi darat. Enggak ora ya layaran aku manut ya. Kan miring ya miring, kan lumah ya lumah. Aja sampai yel-yelan. Cuma saya jadi membayangkan nanti untuk teman-teman di Mbak Chandra CS ini barangkali saya keweweken nih apa-apa melayune ning rono. Udah Mbak Lia gitu aja. Nanti kapan-kapan aku tak ngluruk ngending jenengan. Pengadaan pemeliharaan pun Bapak Ibu nanti tidak diadakan sendiri-sendiri ya. Bapak Ibu mencantumkan di pengalokasian Bapak Ibu, tapi untuk tindakan realisasinya nanti kita serahkan ke unit-unit yang berkompeten ya, seperti pengadaan itu nanti juga ATK juga tidak membeli sendiri Bu, nanti ada UKBDC yang siap menolong. Baik hati Pak Bu. Tidak sombong. Ria. Selanjutnya. Ria, mau tanya. Saya ya. Halo. Ya, ini melanjuti pertanyaannya Bu Yuni. Itu kan keperluan sehari-hari perkantoran, per orang per tahun. Cuman saya gini, kan di UPT nih, di UPT kan ada pegawai yang dari fakultas, ada, ini gimana? Boleh dihitung semua di UPT itu atau gimana? Padahal nanti di fakultas juga dihitung, betul nggak? Itu aja. Cloning. Kalau untuk kebutuhan minum kan mesti ya dihitung Pak Bu. Misalnya tidak patok ke 1530 ya Bu. Iya, berarti nggak apa-apa, double. Oke, awak ini tak kali. Siap. Kali ngalar garek kali to ya. Betul Mbak Ria. Udah cukup. Ya, monggo Mbak Mutia. Ya Bapak Ibu nanti dicoba terlebih dahulu ya Bapak Ibu untuk si Revanya. Mungkin nanti kalau ada grup di non akademik, apabila nanti akun baik SDM nanti kami bisa dibantu Direktorat Keuangan. Maka Mbak Ria. Ya, Mbak Putri. Yang lain dulu. Saya nanti kalau mau ditutup saya baru mau matur. Ini monggo yang lain dulu. Mohon izin matur Mbak Ria. Mbak Mutia. Kalau pangapunten mungkin nanti kami baru di Sereva jadi banyak bertanya. Kemudian kalau terkait dengan pelaporan kok hilang ya Mbak Mutia? Mbak Mutia. Mengapa membisu Mbak Mut? Nggih pangapunten. Belum di-unmute. Pangapunten Mbak Ria, mohon maaf ini nanti mungkin karena memang baru di Sireva jadi kami akan banyak bertanya. Kemudian untuk yang pelaporan kerjasama Mbak Ria, kalau kemarin itu kan memang masih semuanya menyatu di Siren. Nah ini nanti apakah juga untuk pelaporan kerjasama kayak misalkan untuk input para penerima insentif yang di Siren juga nanti akan menggunakan Sireva. Kalau misalkan iya, nah, nanti untuk kerjasama. Kalau misalkan iya, selama belum ada kita instruksi untuk pindah ke Sireva, masih menggunakan Siren dulu Mbak. Karena nanti kerjasama juga kita integrasikan dengan B2B-nya dari Direktorat Kerjasama Pengembangan. Nanti di situ ada alur ini. Kami juga meminta untuk diadakan sosialisasi untuk beberapa pelaku kerjasama yang mungkin terdetek di aplikasi Siren ya. Seperti itu Pak. Siap. Berarti sementara kalau misalkan ada sisa yang sudah kami proses di awal tahun ini masih di Siren dulu, Nggih.
yang untuk yang baik. Termasuk yang di atas standar itu juga masih di Siren. Mbak Ria. 2021 dulu Mbak yang di Sirevanya. Baik untuk prokernya dulu. Matur nuwun Mbak Ria. Ya Bapak Ibu, mungkin apabila masih ada pertanyaan, kami siap. Ini rata-rata manual book akan segera kami upload mungkin habis ini ya Bapak Ibu. Kemudian untuk yang menikah para subkoordinator ya, nanti tetap akan kami bekali dengan akses untuk masuk ke Sireva. Monggo kami kirimkan saja alamat emailnya ya. Untuk yang subkoornya. Tapi kalau untuk yang operatornya rata-rata sudah bisa ya. Tapi kalau ada pun yang baru ya kayak Mbak Arinta menikah apa ya? Saya tahu. Ya monggo. Nanti untuk yang sekarang Halo, Assalamualaikum Ibu. Mbak. Mana Mbak? Saya dari Prodi Bu. Dari Prodi, tapi kemarin juga Prodi mana ya? Fakultas mana Bu? Dari Fakultas Vokasi Bu, dari D3 Manajemen Administrasi. Nanti menghubungi ke Mbak Anggi ya. Mbak Anggi ada atau Mbak Novi ya? Di sini ada Mbak Anggi. Siap Mbak Ria. Oh siap Mbak. Kan maksudku, aku prodinya banyak banget toh Mbak. Maksudnya backup untuk penak Mbak. Aku sendirian soalnya kan. Ya Mbak, ya tak temani ya. Asik. Jadi Bapak Ibu nanti misalnya Bapak Ibu membutuhkan kami untuk ini di Prodi, untuk teknis ya kami siap membantu. Misalnya nanti kami berikan saja kapan kami memandu, kami insya Allah memandu Bapak Ibu. Tapi kalau saya yakin Bapak Ibu para subkoordinator non akademik dan operator siren ya kalau dulu itu sudah jagoan neon, jadi mungkin bisa diatasi. Seperti itu Bapak Ibu. Jagoan bulan. Monggo. Ini sebelum begini. Untuk yang pusat deadline uploadnya kapan Mbak Rianje? Ya Mbak, diusahakan minggu ini Mbak, karena kami juga harus segera mereview alokasi yang di siap. Ya, singkat Mbak Ria, singkat DTK semua ner ada revisi dan diramungke apa nih? Apanya Pak? Di entry saja yang Pak. RPA KDTK. RPA. Wes katakan enggak tak kirim berkasnya, kirim dulu, dilihat dulu nanti yang kalau ada revisi tak terkeneng. Besok jemaah dicek. Karo dilihat adine. Jangan dikirim. Diisikan. Ya nanti dikirim. Ora berkasnya. Berkasnya sudah tak kirim berkasnya. Nanti arone ya. Siap. Tapi kami dipantau pimpinan lewat Sireva ya Pak ya. Jadi nanti Bapak berkas di sini bukan berarti kami yang mengentri loh Pak. Ya, cuma nanti dari semua semua. Oke, Mbak Ria. Sudah terentry ya. Halo semuanya. Iya, Halo semuanya. Sudah ya, sudah ya. Saya penutup mudah-mudahan. Nyanyi Bu. Itu tadi kan juga nyanyi, ojo nyanyi, wani nyawer apa piye? Ya disawer ya aku tak nyanyi. Yang berkaitan dengan pengadaan konsumsi disebutkan wakil rektor yang lain, direktur yang lain, fakultas yang lain, mahasiswa yang lain. Ini saya mungkin mewakili teman-teman dari UPT ya, yang UPT itu kan cenderung berkelamin ganda, yakni fakultasi akademik ora, non akademik ora, akademik hoo, non akademik hoo, nah kan berkelamin ganda. Ngabei Bu. Ora ngabei malah bingungi dhewe kuwi.
Nah, misalnya begini ini ya. Misalnya kan di lapangan masih rancu dan kami sulit sekali untuk memahamkan pimpinan-pimpinan kami dalam hal pengadaan konsumsi. Kalau misalnya UPT SPMB, nah, tak contohnya aku dewe wae karena aku kebetulan yang SPMB terdampar di kidul kali. Itu misalnya mengundang bukan direkturnya, mungkin di bawah direktorat, katakanlah Direktorat Keuangan dan Aset misalnya. Kami mengundang yang di bawah direktorat itu. Kira-kira bolehkah kami menyelenggarakan konsumsi? Terus kemudian apa? Oh boleh ya. Berarti Banjar Padang aku mangan terus iki. Karena yang diundang itu kebanyakan mungkin lintas di luar dari UPT begitu. Nggih Mbak, hanya kalau pertanyaannya hanya itu aja. Tapi mohon disesuaikan pengadaan konsumsi. Kalau yang snack monggo, tapi kalau yang makan itu ada batasannya ya Bu. Itu dilakukan minimal berapa? Nanti Bapak Ibu, ya, nanti Bapak Ibu untuk yang sementara kita uji coba dulu di kantor pusat. Jadi ketika melakukan request konsumsi itu nanti Bapak Ibu juga melampirkan undangan dan rundown acaranya seperti itu. Oke. Yeah. Tapi kita coba dulu di pusat nih. Sekalian presensinya. Ya sebagai uji coba nanti saya ngundang teman-teman subkort UPT yang rada-rada bingung tak jai FGD ulang tahun. FGD no ulang tahun nang diceragati negara apa? Itu toh tuku negara. Pertemuan diskusi kita hari ini mungkin sekiranya sudah memberi pencerahan ya Bapak Ibu. Selamat mencoba. Apabila ada trouble atau masih ada error sedikit-sedikit ya Bapak Ibu, kami mohon jangan panik dulu, kita selesaikan dengan adab kekeluargaan terlebih dahulu. Monggo kami kalau kami kadang slow respon, mungkin ada grup, nanti kami ditemani oleh Mas Fatin maupun Mas Wisnu dan Mbak Ica, nanti mungkin juga akan kita plot di situ. Monggo Bapak Ibu mencoba terlebih dahulu aplikasi Reva, semoga lancar. Mungkin untuk hari Jumat ada beberapa perbaikan teknis di TIK. Monggo Bapak Ibu segera diselesaikan. Kalau ditanya batas waktunya, memang kemarin diminta hari Jumat Bapak Ibu, tapi monggo Bapak Ibu optimalkan terlebih dahulu, jangan panik terlebih dahulu ya, tapi optimalkan terlebih dahulu apa yang panjenengan bisa. Saya yakin kan untuk apa yang akan diinput kan sudah siap ya Bapak Ibu. Monggo itu disiapkan terlebih dahulu. Mungkin kita akhiri dulu ya. Masih ada pertanyaan monggo. Mungkin kita cukupkan ya Bapak Ibu. Monggo untuk yang subkoordinator akan kita japri, mungkin bisa japri ke saya untuk segera diinputkan ke akun SSO-nya. Ya Bapak Ibu, akhir kata kita akhiri. Semoga kita sehat selalu, walaupun kita bekerja untuk institusi, kita juga harus menjaga kesehatan, menjaga imun. Semoga Bapak Ibu kita semua sehat selalu. Jadi, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.